Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Maret 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Renungan khotbah Sabtu tanggal 30 Maret 2004, ya, terutama di 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga 25. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi buanglah segala kejahatan kita. Ya. Jadi kejahatan kita dibuang, ya, tipu daya iblis, roh sombong, roh kikir, ya. Itu buang semua itu, ya, segala kejahatan, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tipu muslihat, ya. Tipu muslihat iblis, ya. Iblis karena pakai manusia menjadi penipu. Mulutnya, lidahnya, padahal mulut lidah kita dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, mendoakan orang lain, dan lain sebagainya, ya, munafik, ya, kedengkian, fitnah. Ini luar biasa ini. Kita ditegur oleh Tuhan Yesus, ya. Apalagi besok hari Minggu tanggal 31 Maret 2004 kita kembali gereja lagi. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemerdekaan sebagai umat percaya kepada Sang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus sadar dari Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan Tuhan terus lewat kuasanya, lewat Roh Kudus. Ya. Dari gerak-geri, ya, Tuhan bisa baca kita. Saya lihat orang yang tidak pernah baca Alkitab Kejadian sampai wahyu, saya tahu itu. Ya. Tahu saya itu, baik jemaat maupun majelis, ya. Pendeta pun saya tahu kalau dia tidak baca Kejadian sampai wahyu itu kelihatan dari mukanya itu, ya. Coba kita pikirkan, ya Bapak saudara-saudara yang saya cintai dalam Kristus, ya. Apalagi para majelis-majelis penatua itu, ya. Itu belum tentu baca Alkitab semua itu, Kejadian sampai wahyu itu. Ya, dia bacanya cuma maunya dia Amsal, Mazmur, yang enak-enaknya. Dulu saya begitu juga Bapak Saudara. Saya kesukaan saya baca Amsal, Mazmur, enteng-enteng aja. Ya, setelah saya, ya, pekah di dalam Tuhan lewat suara Roh Kudus, suara Tuhan di hati saya, pikiran saya, baru saya mengerti. Makanya saya baca Alkitab 2 minggu selesai, 14 hari selesai. Jadi berarti kalau 1 bulan 2 kali saya baca Alkitab, Bapak Saudara, dari Kejadian sampai wahyu. Hari ini hari yang ke-6 saya baca Alkitab. Ya, puji Tuhan. Dan saya baca disuruh Tuhan sampai tahun 2028. Itu mujizat itu yang saya tidak bisa lupa sampai akhir zaman. Ya Bapak Saudara, bagaimana kita ada kuasa kesembuhan? Ada 9 karunia Tuhan taruh. Oh, Tuhan kasih saya karunia kesembuhan aja saya bersyukur. Apalagi ditambah lagi, ya, 9 karunia saja di Alkitab, di Injil Korintus itu, saudara boleh baca, ya. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus di dalam segala hal itu, ya. Tuhan memberikan kita contoh dan teladan. Dia rela mati di bukit Golgota untuk siapa? Ya kita ini yang tipu sana tipu sini, sudah diberkati kaya, ya, kikir-kikir, mikir-mikir, roh angkuh. Ini sudah jelas ini 1 Petrus 2 ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Wah, ini teguran keras ini. Ya, hati-hati dengan firman Tuhan ini. Ya, kalau kurang hati-hati pasti ada penghukuman yang luar biasa. 7 kali lipat penghukuman dari Tuhan. Ya.
Jadi setiap kali kalau ada orang ke gereja itu apa Bapak Saudara doanya itu? Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Apalagi berikan yang terbaik, persembahan syukur, ucap syukur. Itu aja sering Saudara Emah itu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bersyukur itu. Berkati. Itu. Karena Tuhan Yesus itu nomor satu, nomor one. Jangan disia-siakan. Di luar Tuhan Yesus kita binasa, mati semua kita. Kecuali di dalam. Di dalam firman Tuhan ada di hati kita. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu hidup dalam firman dan firman hidup dalam kamu, mintalah apa saja pasti Tuhan Yesus kasih. Ya, kasih jodoh, kasih pekerjaan dan lain sebagainya. Gampang itu, urusan kecil itu, urusan sepele itu. Ya. Percaya Tuhan Yesus dulu, baru yang lainnya. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Dulu kita itu tersesat. Ya. Domba yang tersesat tidak tahu apa-apa. Contohnya saya itu tersesat. Ya. Dulu. Ya. Pakai anteng-anteng gereja, rambut gondrong panjang gereja. Ya. Gereja juara satu juga saya. Tapi hasilnya nol. Berkat kosong. Alias miskin. Ya. Habis itu kerja keras tidak ada gunanya. Setelah lahir baru saya mengerti, oh ini caranya, ini rahasianya. Ternyata ini rahasianya. Lahir baru dulu, buang semuanya. Ya, alias kejahatan. Ya. Jadi dulu kita tersesat seperti domba, sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Ya, kita anaknya, kita dombanya. Ya, tentu kita mengerti gembala kita yaitu Tuhan Yesus itu. Ya. Dia bicara lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan. Ya, itu Roh Kudus yang bekerja itu Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara saya cinta dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita sudah kembali kepada gembala kita di akhir zaman ini. Ya, Bapak Saudara. Ya. Dan pemeliharalah jiwamu. Ya. Jadi jiwa kita juga harus pelihara itu. Ya. Roh, jiwa, tubuh, pelihara baik-baik itu. Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan diabaikan, disisihkan. Ya. Jadi tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya. Kita dijaga dan dilindungi. Kita anak Allah, setan pusing dia. Ya. Kita anak Allah, ya. Kalau setan pusing sendiri. Ya. Dia tahu kita anak Allah, tapi anak Allah yang bagaimana? Harus asli, bukan palsu. Ada kuasanya di situ. Ya. Kuasa usir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit penyakit. Saya dipilih Tuhan itu. Orang sakit jarak jauh saya kirim firman Tuhan, baca sembuh. Ayatnya kesembuhan, doa kesembuhan. Baik di Messenger di WhatsApp. Sembuh itu Bapak Saudara. Ya. Karena yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Ya. Bukan saya. Asal percaya ada aliran kesembuhan. Ya Bapak Saudara. Bapak Ibu juga bisa dipilih Tuhan juga, bayar mahal itu. Ya, baca Alkitab semuanya tidak mau. Yang enak-enaknya. Ya. Bapak Ibu puasa doanya lebih tajam lagi. Ya. Doa penuh kuasa itu. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini, ya, Sabtu tanggal 30 Maret 2024 mengingatkan kita semua. Ya. Supaya kita ingat akan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Ambil waktu baca Alkitab, baca dari Kejadian 10 itu. Ya. Saya terngiang-ngiang terus saya itu, baca Alkitab. Saya kerja bawa Alkitab, bukan cuma hanya hari Minggu gereja baru bawa Alkitab. Ya. Kerja adalah ladang Allah. Jadi saya bawa Alkitab, ya, mengawasi orang juga, ya, saya menginjili. Ada waktu baca Alkitab di sana. Ya. Kuasanya di sana luar biasa. Ya. Melawan Tuhan selesai itu, mati itu. Melawan firman Tuhan binasa, mati juga itu. Melawan, apalagi melawan Roh Kudus, tidak
tidak ada kata ampun. Ya, saya ingin lebih jelas lagi saya baca firman Tuhan ya di 1 Petrus 2 ayat pertama hingga 25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sebab dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.